Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya mohon waktunya Ibu untuk melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang biasanya Ibu laksanakan. Oh iya, silakan monggo. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu dengan membedakan makna dari keduanya. Ya, dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar, tetapi bertentangan, atau disebut benar dan benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Di sini, Bu Ati, untuk membedakan antara benar dan salah itu sangat mudah. Yang agak sulit itu adalah ketika kita mengidentifikasi antara dilema etika, yaitu antara benar dan benar. Nah, untuk mengidentifikasi itu bagaimana? Nah, kita harus melihat kasusnya. Contoh antara benar dan benar ini, dilema etika ini, yaitu misalnya ketika seorang guru diutus untuk mengikuti diklat di luar daerah maupun di dalam daerah. Namun guru tersebut belum tuntas dalam memberikan materi kepada peserta didiknya, sehingga guru tersebut bingung apakah memilih ikut diklat ataukah menuntaskan materi kepada peserta didiknya. Ini kedua-duanya sama-sama baik, sama-sama benar. Namun terjadi dilema karena apa? Karena itu harus memilih salah satu di antaranya yang memang sama-sama penting. Itu, jadi kita membedakan mana itu yang masuk ke dilema etika ataupun yang masuk kepada bujukan moral. Jadi membedakan makna dan melihat kasusnya. Betul. Kemudian yang selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan, maksudnya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi, yaitu misalnya yang tadi disampaikan, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang saya lakukan adalah berbicara dengan orang yang bersangkutan, mempertimbangkan dengan hati nurani, dan mengedepankan dari segi manfaat serta meminimalisir risiko. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan selama ini adalah ketika ada dilema etika, yaitu mengidentifikasi kasusnya. Kemudian mengumpulkan data atau informasi yang masuk. Nah, setelah itu menentukan pihak yang terlibat. Nah, setelah menentukan pihak yang terlibat, kita mengklarifikasi akan kebenaran informasi. Kemudian baru membuat keputusan dan merefleksikannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Nah,
hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah dihadapi dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, berkolaborasi dengan pihak yang terlibat untuk klarifikasi, berpikir dengan menggunakan hati nurani sehingga akan menghasilkan keputusan yang bijaksana. Itu. Kesabaran, tanggung jawab, ya, kolaborasi, ya betul. Menggunakan hati nurani. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, ini seperti yang sudah saya beri contoh tadi di depan. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang keduanya sama-sama penting dan harus dilakukan. Itu tantangannya. Contohnya itu tadi, seorang guru ditugaskan untuk diklat, padahal guru tersebut belum tuntas dalam memberikan materi pada peserta didiknya, sehingga timbul dilema. Ya, padahal semua sama-sama penting dan sama-sama harus dilakukan. Nah, itulah merupakan tantangan bagi kami, sehingga perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antara si yang bersangkutan tadi, ya, dengan kepala sekolah sebagai pimpinan. Ya, jadi kita adakan musyawarah mufakat, mungkin juga melibatkan dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya antara kepala sekolah dengan yang bersangkutan, guru yang bersangkutan, namun juga perlu adanya masukan-masukan dari guru-guru yang lain, sehingga akan menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar sudah clear dan bisa kita laksanakan, dan apapun itu yang sudah kita putuskan, kita dalam satu warga sekolah itu sama-sama mempertanggungjawabkan. Kemudian, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Tidak ada jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika ini. Jadi bersifat situasional, sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Jadi kita tidak menjadwalkan, kita harus menyelesaikan kasus. Ketika ada kasus kita menjadwalkan, itu tidak. Kita tidak pernah menjadwalkan itu. Jadi sifatnya situasional. Kalau memang itu segera kita atasi, ya harus segera kita laksanakan, kita atasi. Jadi sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi. Dan juga tidak ada prosedur khusus. Pada dasarnya diutamakan adanya kolaborasi dengan pihak yang terlibat. Jadi tidak ada jadwal itu, situasional, tidak ada prosedur, kemudian langsung kolaborasi dengan yang terlibat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, memang ada, Mbak. Berarti jadi ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yaitu kerjasama dengan pihak yang terlibat dengan mengedepankan kejujuran, kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan introspeksi diri atau evaluasi diri dengan ikhlas untuk memperbaiki kekurangannya sehingga akan menjadi lebih baik ke depannya. Itu. Dari semua hal yang telah
Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika tersebut, Bu? Ya. Pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dari dilema etika ini adalah menjadi seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus sabar, didasari dengan hati yang sabar, berpikir dengan kepala dingin, tidak boleh emosi, dan memakai hati nurani, pakai hati nurani kita, sehingga keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana, diterima dengan hati yang legowo. Ya. Jadi kuncinya menjadi pemimpin itu sabar gitu, kemudian ketika ada masalah diselesaikan dengan kepala dingin, Ya, kemudian betul. juga memutuskan dengan hati nurani. Ya. Sungguh luar biasa, itu sangat menginspirasi saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu yang Ibu berikan. Ya. Ya, saya akhiri Bu, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam Mbak Ati. Nggih, ada apa Mbak Ati? Mau mengganggu waktu Bapak sebentar Nggih. untuk melaksanakan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak laksanakan sehari-hari di madrasah Bapak. Nggih, monggo Mbak Ati. Saya persilahkan. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya saya di madrasah kami, cara mengidentifikasi saya Mbak Ati, Ya. apakah permasalahan tersebut melanggar hukum, aturan ataupun kode etik. Jika melanggar salah satu dari tiga tersebut, berarti masalah tersebut merupakan rujukan moral. Itu jika sebaliknya berarti itu dilema etika. Jadi dengan melihat apakah melanggar hukum, Ya. apakah melanggar aturan atau kode etik Kode seperti etik, itu. ya. Baik. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di madrasah Bapak, terutama untuk permasalahan-permasalahan atau kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Berarti kedua-duanya benar ya? Ya, kedua-duanya benar, Pak. Ya, dengan kebijaksanaan dari saya selaku pimpinan di lembaga, dan itu tergantung pada masalahnya apa. Siapa yang terlibat, situasi dan kondisinya seperti apa. Intinya fakta-fakta detailnya itu harus dicari dulu. Harus dicari dulu, dicari tahu terlebih dahulu agar bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik di antara yang baik tersebut. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Ya, pertama tetap mengidentifikasi masalah dulu, karena itu yang paling penting. Terus kita sharing, mendengarkan dari berbagai pihak ya, untuk menggali fakta-fakta yang ada, dengan sharing dengan guru atau yang lain ya, musyawarah. Kemudian harus diputuskan apa keputusan yang akan diambil setelah kita bermusyawarah dengan teman-teman yang ada di sekolah. Jadi yang pertama mengidentifikasi masalah, gitu, ya, Pak. tetap itu yang pertama. Ya, kemudian digali fakta-faktanya seperti apa. Ya.
terus kita lakukan musyawarah. musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya kita mendengarkan, intinya kita mendengarkan masukan-masukan dari pihak lain, itu yang pertama. Terus berpikiran terbuka, kita tidak boleh menutup diri bahwa semua yang dari kita ini pasti benar, itu tidak, serta benar-benar mendapatkan informasi yang valid. Kita gali informasi yang valid agar tidak salah mengambil keputusan, karena keputusan yang terbaik itulah yang terpenting untuk kita lakukan. Jadi titik pentingnya adalah fakta yang valid Pak. Fakta, nggih, Fakta fakta, yang valid. fakta di lapangan yang valid itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi apakah ada jadwal tertentu Pak? Tidak ada waktu khusus, tidak Tidak ada waktu khusus untuk menangani itu, tidak ada. Tapi situasional saja. Ya, seandainya terdeteksi ada permasalahan, baru kita tangani. Namun prinsipnya harus dicermati dulu permasalahannya dan faktanya seperti apa. Iya, Karena kita harus mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu. Jadi prosedurnya digali lebih dahulu, Ya. dicermati benar-benar, tapi ya situasional ya Situasional, Pak. tidak Kapan ada jadwal masalah khusus. seperti itu, iya Pak. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak tangani? Ya, yang mempermudah saya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu adalah ketika pihak yang terlibat itu terbuka dengan kita. Terbuka, terus memberikan informasi apa adanya, mau bekerja sama dan siap menerima keputusan, walaupun itu juga memberatkan salah satu pihak mungkin, tapi kita cari jalan yang terbaik untuk keputusan tersebut. Jadi yang jelas kita harus terbuka dulu. Ya, jadi Ya. terbuka gitu. Ya. Harus Utamanya terbuka harus dulu. terbuka, yang memudahkan itu ya. Ya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak petik dari pengalaman-pengalaman yang jenengan sudah hadapi selama ini dalam mengambil keputusan mengenai dilema etika Pak? Yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah ketika kita mengambil keputusan, ya, dengan pertimbangan yang tepat, dengan nilai-nilai yang baik, dan mengutamakan kepentingan siswa atau murid, ya, berdasarkan pengalaman selama ini, maka itu adalah keputusan yang tepat. Jadi berdasarkan pertimbangan dan nilai-nilai yang terbaik itu, dan mengutamakan kepentingan pada murid. Ya, jadi pelajarannya ketika kita itu mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan, Ya. nilai-nilai yang baik, kemudian mendasarkan juga pada kepentingan siswa, ya. Ya. Itu biasanya adalah keputusan Keputusan yang tepat, ya, Nah, seperti itu Pak. karena ya pertimbangan kita berefek kepada murid juga. Sangat luar biasa menginspirasi Bapak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada pagi hari ini kepada saya Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.